kaya ini datang ke sana bekerja setengah mati, nggak ada staf perumahan mengatakan itu mitra dia. Harusnya kalau mau dipaksakan mitra, itu baru mitra beneran. Bawa duit, bawa kerja, ngelatih orang, ngebentuk orang, sampai ngawasin, sampai kasih duit usaha, sampai bikin pelatihan komputer, buka lapangan kerjanya mau pelatihan sopir taksi lagi, mau kirim mainan lagi. Jadi Ahok tidak pernah membuat Ahok Center, tidak ada. Iya, jadi tiba-tiba, dan lebih gila lagi tuduhannya seolah-olah Ahok Center itu Markus, dia dapat CSR orang disalurkan. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Ahok kamu cari duit gak pakai gitu caranya gitu loh. Makanya saya kan bilang kan, pernah nggak dengar pejabat publik dari sejak bupati, DPR RI di Paripurna sampai saya hari ini menantang periksa semua harta pejabat dengan pajak yang dia bayar dan biaya hidup dia? Cuma Anda. Cuma saya yang berani. Lalu Anda ngomong apa? Cuma pengamat-pengamat, nggak usah ngomong lah. Makanya kita pakai teori Abraham Lincoln saja. Kalau Anda mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi kalau Anda belum pernah berkuasa, nggak usah ngomong dulu. Beberapa gitu loh. Beberapa teman-teman juga sudah konfirmasi ke Ahok Center itu, katanya di apartemen Juanda segala macam. Mereka mengaku relawan Ahok. Makanya waktu kita kampanye dulu, waktu kita masa kampanye kumpulin KTP, relawan-relawan ini kumpulin tempat, termasuk tempat itu dipinjemin dari salah satu relawan. Bikinlah di situ. Tadi itu CDT LSM yang pernah saya bentuk. Di situ mereka lah bekerja bagaimana mendapatkan KTP buat saya maju sebagai gubernur. Lalu tidak berhasil, lalu nyalon, mereka terusin karena orang datangnya ke situ terus. Nah udah selesai mereka bilang, Pak kalau boleh sih kami pengen terus karena masih banyak orang nggak dapat KJP, masih banyak ijazah-ijazah orang yang tunggak. Nah itu kan perlu dibantu, orang butuh kursi roda perlu dibantu, jangan dibilang udah jadi tutup. Saya bilang silakan aja. Lalu saya juga tidak ada di CDT lagi. Begitu saya sudah masuk ke sini, saya sudah lepas CDT. Tapi Ahok Center itu CDT, bukan kan? Bukan, itu masyarakat sendiri kan? Masyarakat aja yang ini tempatnya Pak Ahok, ini relawan Ahok. Jadi mereka namakan Ahok Center. Pernah nggak saya resmikan Ahok Center? Ada nggak akte notaris Ahok Center? Saya bukan tipe orang yang suka nonjol-nonjol sok gitu. Ngapain sih bikin Ahok Center, Ahok Center? Coba lihat, saya pernah nggak keluar? Kamu undang-undang saya pernah nggak keluar di TV? Saya pernah nggak bikin acara seremonial keluar? Saya tiap hari di sini kok, saya nggak suka keluar. Ngapain sih bikin Ahok Center, Ahok Center? Sok banget. Makanya saya udah marahin mereka itu. Kalian ini lebih sok daripada si Ahok, gue bilang nih. Kenapa itu bakmi Ahok di Puri lu nggak mau bilang punya gue juga? Kue tiaw Ahok dibawakan kalau lu nggak bilang punya gue. Martabak Ahok lu nggak bilang punya gue. Jadi ini memang konyol aja gitu loh. Ini orang-orang tuh cari-cari aja udah. Tapi dia pikir mau ngapain si Ahok lagi gitu nggak? Mau ngajak berantem gue oke kok. Apa juga gue oke gue. Gue udah kecemplung ke laut. Bang, mau bilang apa lagi? Ada yang bilang, jadi yang pertama ini Ahok Center itu bukan CDT. Apakah itu sama karena ada pengakuan dari Nathanael? Makanya Nathanael itu adalah akuntan saya yang paling lama. Semua uang saya dia yang pegang, si Nathanael. Semua usaha saya kan nggak berterima gaji lagi sekarang dari perusahaan. Karena kan di tanda tangan nih kalau jadi eksekutif. Beda waktu di DPR RI saya boleh terima gaji. Jadi wakil gubernur tidak boleh terima gaji. Komisaris semua nggak boleh terima gaji lagi nih. Nah si Nael ini yang ngurus semua nih keuangan saya nih. Nah untuk keperluan kecil itu urusan dia, saya nggak boleh campur lagi. Jadi kalau dia gaji orang-orang yang jalan, mau uang makan segala macam itu urusan dia. Tapi saya sangat terbantu kalau saya coba lihat kalau kamu SMS saya, Pak saya butuh anak-anak sekolah nggak ada uang, ada ijazah yang tertunggak, pasti ototek saya, langsung saya akan menulis hubungi Nathanael. Nah, misalnya contoh nih ya, kalau kamu tanya macam-macam, saya langsung tinggal Nat begini, saya space, langsung hubungin saudara Nathanael nomor handphone sekian. Ini semua BlackBerry saya seperti itu, autoteksnya. Sehingga ketika kamu ada kesulitan keuangan, kamu ada kesulitan apa, saya juga kirim ke dinas sosial, karena saya itu belum percaya, apa betul dinas sosial main. Dinas perumahan UPT ada saya aja bisa nggak kasih orang masuk kunci.
Ada saya seharian di sana. Dia bisa menolak orang mendapatkan kunci untuk masuk. Bagaimana Anda bisa perintah kepada dinas perumahan dulu waktu itu? Waktu Pak Jonathan belum masuk. Ya tentu saya harus percaya kepada Nathanael, orang paling saya percaya. Kenapa paling saya percaya? Ini akuntan saya. Semua isi perut saya dia tahu. Semua perusahaan saya dia tahu. Jadi ini hutang saya dia tahu semua. Nah ini orang yang saya percaya untuk itu. Lalu dia gak mungkin kan satu Jakarta dia mesti turun semua kan. Nah relawan-relawan itulah yang diminta tolong untuk ninjau ke lapangan. Ada gak uang ini disalurkan kepada mereka? Ada, bukan ke relawan. Kalau sekolah ada masalah ijazah nunggak, kita keluarkan uang bayar langsung ke sekolahnya. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau kamu mau bikin A center, B center, C center, silakan aja. Kamu mau bantu kami. Yang penting jangan ambil uang APBD dan jangan minta-minta duit. Ada dulu relawan JB datang sini, macam-macam bikin kegiatan minta-minta duit sama semua pengusaha. Kita potong. Yang saya mau ya kayak adik perempuan Tapi saya. masalahnya Pemprov sendiri secara resmi. Itu nggak resmi kok, kertasnya nggak resmi. Cuma ada oknum yang keluarkan laporan di situ. Itu dia. Ada stempel nggak? Ada tanda tangan nggak? Aja ke media. Makanya saya bilang ini ada niat tertentu dari oknum PNS di dalam. Saya bilang main politik. Karena ini kedua kali. Pertama juga bagikan kontrak yang berbeda. Itu kontrak berbeda loh. Yang dibagikan ke DPRD semua ke belakang. Ini gila nggak deh waktu kasus KJS mulai meledak? Kenapa mereka ribut? Dibagikan, saya pun nggak dapat kontrak itu. Rupanya itu kontraknya diganti, dikirim ke DPRD. Yang ke DPRD itu atas perintah lisan Wagub, atas disposisi Wagub. Gila apa nggak gila seperti itu suratnya? Saya pun untung ketolong dikasih dari kawan-kawan DPRD. Yang benar Pak Wagub seperti ini katanya. Saya begitu baca baru saya kaget. Pantesan mereka LSM laporin saya ke KPK segala macam. Urusan kontrak dengan PT Askes. Padahal itu ada putusan, ada presiden, ada undang-undang menunjuk PT Askes itu ada aturannya, ada surat Menkes. Oke bang, oke kita tutup masalah center udah clear. Masalah satu lagi nih bang, mengenai relokasi. Sekarang kan lagi zaman-zaman relokasi segala macam. Apa namanya? Warga di bantaran Ciliwung di daerah Bukit Duri itu mereka sekarang resah karena ada ketidakjelasan relokasi mereka nggak tahu mau gimana, jadi mereka mau bangun rumah takut digusur atau yang jelas gini, Pak Gubernur kan sudah bicara visi misi sangat jelas bahwa Jakarta harus tertata rapi, kota modern yang tertata rapi, tetapi tentu yang manusiawi. Artinya apa kalau kita gabungkan kalimat ini gitu. Kalau kota yang modern ya nggak ada kawasan kumuh, ya kan? Kalau tertata rapi ya nggak ada sungai yang harusnya 60 meter jadi 20 meter. Nah tidak ada orang yang melanggar peraturan. Itu baru namanya manusia modern, bukan manusia zaman purba seenaknya dudukin jalan segala macam. Kalau Anda tinggal di bantaran sungai ya tidak boleh bangun. Nah bedanya di mana dengan negara modern yang lain? Kalau negara yang kapitalis, kalau kamu miskin ya sudah dimasukin ke rumah jompo. Ada rumah panti sosial menampung Anda. Kalau kita beda, kita manusiawi. Anda belum mampu beli rumah, kita sediakan rumah. Anda mau tidak ada pekerjaan, kita siapkan. Makanya kita siapkan 400 hektar di Marunda. Kita mau siapkan 1.500 hektar kawasan ekonomi khusus, 3 pulau. Selain yang daratnya ada ratusan hektar, hampir 500 hektar juga kawasan ekonomi khususnya. Nah lalu saya tidak mau, saya usahanya tetap dekat-dekat Sungai Ciliwung. Oh ya sudah, kamu harus tinggal tetap dekat Sungai Ciliwung. Makanya kita bangunlah pasar Minggu dan pasar rumput. Sama Cipinang juga ya, Cipinang pasar selatan ya. Pasar selatan. Cipinang Besar Selatan. Itu juga kita bikin di Cipinang juga, Cipinang Besar Selatan ya. Nah, jadi kita 300 itu kita siapkan juga. Artinya apa? Inilah yang disebut manusiawi itu. Ya Anda nggak usah bingung. Yang Anda harus bingung, jangan beli rumah pakai akte notaris di atas lahan yang tidak boleh. Jadi ada kepastian mereka pasti akan direlokasi. Pasti direlokasi.
Gitu. Oke. Ya. Siap. Ya supaya ini clear ya. Saya mau jelaskan bahwa pertama dulu kondisi waktu terjadi crowded di masalah banjir itu semua dalam kondisi yang sangat crowded. Dan pada kondisi itu Pemprov DKI Jakarta itu membuka tangan untuk dari siapapun yang bisa memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kasus itu. Dinas Perumahan menyediakan rumah susun untuk merelokasi warga dari Waduk Pluit. Ya. Warga dari Waduk Pluit sudah masuk ke Marunda dan sudah melihat bahwa kondisinya tidak kondusif untuk ditempati pada waktu itu. Pertama dari sisi rumah susunnya yang belum rampung benar. Kedua, warga pada saat itu di Pluit kan kebanjiran. Semua alat-alat dapurnya Pokoknya masih kacau lah ya. Kacau lah gitu loh. Sikat kata. Sehingga mau ke Marunda tidak ada alat-alat. Nah pada saat itu waktu itu sih kita kenal bantuan kemanusiaan. Nah dalam kondisi seperti itu banyak sekali Pak, banyak masyarakat yang membawa mie instan yang bisa digunakan di sana pada saat itu. Kemudian pada saat Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur sudah bisa meyakinkan masyarakat untuk lebih nyaman tinggal di Marunda. Persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka tinggal sementara peralatan dapurnya aja nggak ada. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan diri untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Yang belakangan ini kita kenal dengan nama CSR. Betul. Dulu itu kita kenalnya aja ini ada bantuan kemanusiaan. Dipersingkat Pak Jonathan. Jadi sebenarnya AO Center ini berperan di apa dalam proses pembagian CSR dan koordinasi CSR? Anda tahu waktu itu bahwa kita dalam menghunikan rumahnya huniannya saja, itu kan pada waktu itu dikenal dengan nama calo, sehingga perlu ada pengawasan. Apalagi yang namanya kulkas, televisi, kompor dan lain sebagainya, itu kan perlu kita mendistribusikan, itu perlu pengawasan supaya ini bisa sampai ke tujuannya, bisa sampai ke sasaran. Nah pada saat itu ada beberapa relawan yang siap dan menurut kita itu sangat profesional untuk memberikan pengawasan. Karena kalau kita saja kita ragu nih. Tapi kalau ada tim independen dalam bentuk relawan mengawasi itu, kita kasih aja ada tim independen yang mengawasi itu dan itu sampai. Jadi mereka tim independen di luar Pemprov DKI yang mengawasi pendistribusian CSR mengawasi pendistribusian. Apakah itu menjadi menjadi mitra resmi dari Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan dan Bangunan untuk mengkoordinir? Kalau mitra resmi itu kan mestinya sebelumnya ada MOU. Kalau ini kan spontan di lapangan pada saat itu. Termasuk mungkin teman-teman dari media pada saat itu memberikan input, memberikan masukan, memberikan pengawasan dalam pendistribusian itu, saya kira welcome aja. Tapi kenapa yang ditulis di situ AO Center aja Pak? Apakah ada pihak lain yang juga membantu mengawasi, mengkoordinir atau? Jadi mereka tugasnya apa Pak? Mengawasi. Hanya mengawasi. Jadi dari perusahaan itu masuk ke Pemprov. Kemudian Pemprov mau menyalurkan, kita perlu ada pengawasan dari tim independen supaya kita ini dalam bentuk transparansi. Bahwa bantuan dari beberapa pihak itu sampai dengan tepat di sasaran melalui pengawasan dari tim independen dan relawan. Kenapa hanya AO Center Pak yang ditulis dalam laporan resmi? Yang paling siap mengawasi, memberikan bantuan pengawasan penyaluran pada saat itu ya dari relawan ini. Dari relawan ini yang paling siap. Jadi supaya dicatat, yang diistilahkan AO Center sebagai mitra kerja itu bukan mengolek bantuan dari luar, tetapi mengawasi pendistribusian. Dia tidak berperan apa-apa, mengawasi saja. Apakah bantuan dari perusahaan yang masuk ke Pemprov ini yang dikelola dari Dinas Perumahan dan didistribusikan leading sektornya dari Dinas Sosial itu sampai kepada target itu. Apakah ada pesan-pesan khusus dari Pak Wagub untuk ini tolong dibantu AO Center, tolong diakomodir? Saya tidak pernah mendengar Pak Wagub menginstruksikan saya menyebut nama AO Center. Yang selalu beliau katakan ke saya adalah itu relawan. Siap, clear ya, relawan.